Selamat pagi, selamat berjumpa di dalam kasih Tuhan. Mari dalam kerendahan hati kita berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, jika Engkau selalu mengizinkan diri-Mu untuk kami jumpai melalui firman kehidupan yang kami boleh dengar setiap saat. Karena itu tolong kami Tuhan, setiap kali kami mendengarkan firman-Mu, kami ditolong oleh Tuhan supaya kehidupan kami sungguh-sungguh terbuka dan terarah kepada firman-Mu, supaya firman-Mu itu boleh kami pahami dan boleh kami lakukan di dalam hidup yang Tuhan izinkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mazmur 130 ayat 5. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Demikian firman-Nya. Saudaraku, renungan pagi edisi 9 Desember 2020. Jiwaku menantikan Tuhan. Saudara-saudara, dalam pergumulan yang berkepanjangan karena pandemi di tahun ini, pasti ada orang-orang yang justru merebut momen ini sebagai momen yang perlu dimaknai. Meski momen ini terasa menyesakkan, tapi dalam kesesakan itu dia bisa bertumbuh dalam Tuhan. Dan pada saat yang sama, bisa saja ada orang yang kemudian mengambil langkah ekstrim untuk meragukan Tuhan karena merasa bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan seolah-olah tidak punya kuasa menghentikan pergumulannya, dan lain-lain sebagainya. Ada begitu banyak reason yang bisa muncul di sini. Walau demikian, saudara-saudaraku, di masa-masa Advent saat ini, marilah dalam pengharapan kita sampaikan kerinduan kita kepadanya, seperti Mazmur 130 ayat 5. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Saudara-saudara, bukankah kita sudah terlalu sering menerima kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita, dan rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat 8-9. Tidak sabaran kita sendiri dalam menantikan waktu Tuhan justru dapat menghambat rencana dan rancangan Allah untuk kehidupan kita. Karena itu, belajarlah untuk bersabar. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang-orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Saudaraku, sabar adalah suatu sikap yang menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa seseorang. Saudara-saudara, Yakobus juga menasihati kita agar bersabar menantikan Tuhan. Bahkan kata sabar ini diulanginya sampai 4 kali dalam Yohanes 5 ayat 7-11. Bersabar adalah kunci untuk menang dalam ujian waktu Tuhan. Daud harus bersabar selama 13 tahun untuk menjadi raja atas Israel, walaupun ia punya kesempatan lebih cepat dengan jalan membantu Raja Saul. Namun Daud tidak menggunakan aji mumpung itu karena ia tahu itu bukanlah kehendak Tuhan. Karena itu ia terus belajar bersabar menunggu kedatangan Tuhan. Bersabar dalam artian tidak pasif, tetapi aktif dalam melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya, sambil terus mengatakan dalam sebuah pengharapan, jiwaku menanti-nantikan Tuhan. Haleluya, amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman kehidupan yang kami alami pada pagi hari ini. Biarlah kami ditolong oleh Tuhan, supaya setiap saat dalam kehidupan kami selalu mengatakan, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti,
dan aku mengharapkan firman-Nya. Biarlah Tuhan dalam kerinduan yang begitu mendalam akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami, terus kami kobarkan sebagai ekspresi iman kami di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, topang kehidupan kami Tuhan, peliharakanlah kehidupan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.